Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, adik-adik kelas 7 MTS Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sholat sunnah atau tatawu. Namun sebelumnya mari kita awali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan mempelajari pertama tentang pengertian sholat sunnah atau tatawu. Tatawu sendiri memiliki arti secara bahasa atau sama dengan kata nafilah atau nafal yang berarti tambahan atau bermakna sukarela. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 158, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 158. Jadi kata nafilah artinya adalah dalam ayat ini adalah sukarela. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam ayat ini, kata nafilah bermakna dengan tambahan. Kalau di ayat sebelumnya, di surat Al-Baqarah bermakna tatawu, artinya bermakna sukarela. Sedangkan secara istilah, tatawu adalah sholat yang dilakukan selain sholat fardu. Ya. Di sholat yang bukan sholat fardu, itulah yang disebut dengan tatawu. Atau kita lebih mengenalnya dengan sholat sunnah. Apa hikmah dari sholat tatawu? Hikmahnya adalah seandainya kita melihat kembali apa yang kita lakukan dalam masalah-masalah ibadah yang wajib, tentunya banyak kekurangan, banyak kekhilafan dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Bisa jadi lupa, bisa jadi lalai, bisa jadi tidak sempurna dalam bersucinya, bisa jadi tidak sempurna dalam menutup auratnya, bisa jadi tidak sempurna dalam kekhusyuannya. Maka kemudian salah satu bentuk dari kemurahan Allah bagi kita kaum muslimin, kemudian Allah mensyariatkan ibadah-ibadah sunnah. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan dalam ibadah-ibadah kita yang wajib. Seandainya ada hal-hal yang kurang sempurna dalam ibadah wajib kita, maka kemudian kita melaksanakan sholat sunnah sebagai hal yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dalam ibadah wajib kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malin as-sholat. Yaqulu rabbuna limalaikatihi wa huwa a'lam. Allah berfirman kepada para malaikatnya dan Allah Maha mengetahui. Ungduru fi salati abdi atammaha au naqsuha. Ya. Lihatlah salat hambaku apakah dia melakukan dengan sempurna atau tidak sempurna. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Jika salatnya ia lakukan dengan sempurna, maka ditulis bahwa salatnya sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an qala. Dan jika terdapat kekurangan, Allah berfirman,
Ungduru hal ibadi min tatawwi. Lihatlah apakah hambaku melakukan sholat tatawu atau sunnah. Fa in kana lahu tatawu'un, dan jika didapatinya dia melaksanakan ibadah sunnah, qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka sempurnakanlah sholat fardunya dengan sholat tatawu'nya. Tsumma tu'khadul a'malu ala dzalik. Dan kemudian semua amal ibadah dihisab dengan cara demikian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi disempurnakan dengan ibadah sunnah. Macam-macam sholat tatawu. Sholat tatawu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama sholat tatawu atau sholat sunnah yang tidak dianjurkan secara berjamaah. Dan yang kedua adalah sholat tatawu yang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, yang pertama tadi yang tidak dianjurkan secara berjamaah diantaranya adalah sholat rawatib, ya, sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, ya, qobliyah, ba'diyah. Kemudian yang kedua adalah sholat witir, sholat ganjil yang dilakukan di akhir malam. Kemudian sholat tahajud, ya, yang dikenal dengan qiyamul lail. Sholat duha dilaksanakan di waktu duha, sholat tarawih dilaksanakan ketika bulan Ramadan, sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, nanti kita akan pelajari lagi, dan sholat sunnah mutlak ini tidak dianjurkan dilaksanakan berjamaah, walaupun ada sebagian sholat yang tadi disebutkan juga dilaksanakan secara berjamaah, tetapi termasuk golongan yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, meskipun ada yang melakukannya dan itu diperbolehkan. Adapun sholat-sholat sunnah atau tatawu yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah diantaranya adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Kelima-limanya dianjurkan, ya, bahkan kemudian disyariatkan dengan sekemampuannya, ya, diharapkan bisa melaksanakan secara berjamaah, ya. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada materi kita kali ini tentang sholat sunnah tatawu. Nanti lebih jelasnya akan dibahas di Zoom bersama pengajar fikih masing-masing. Assalamualaikum.